Biostatistika dan Epidemiologi untuk semester 5 Fakultas Kedokteran, Biostatistika dan Epidemiologi. Biostatistika dan Epidemiologi untuk semester 5 adalah dua mata kuliah yang sangat penting dalam pendidikan kedokteran, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penerapan statistik dalam ilmu kesehatan, serta pemahaman mengenai pola penyebaran penyakit dalam masyarakat. Kedua mata kuliah ini memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk menilai data kesehatan, menganalisis penelitian, dan memahami bagaimana faktor-faktor risiko berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai biostatistika dan epidemiologi yang diajarkan pada semester 5/1. Biostatistika untuk semester 5. Biostatistika adalah cabang statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini berfokus pada penerapan metode statistik untuk menginterpretasikan data medis dan epidemiologis. 1.1 Konsep dasar biostatistika. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data, seperti rata-rata, median, modus, rentang, dan standar deviasi. Contoh, menilai sebaran usia pasien dalam suatu populasi atau mengukur tekanan darah rata-rata dalam sampel pasien. Distribusi probabilitas, memahami bagaimana data tersebar di populasi dengan menggunakan distribusi normal dan distribusi lainnya, misalnya distribusi Poisson atau binomial. Contoh, menggunakan distribusi normal untuk menggambarkan nilai tekanan darah dalam suatu kelompok. 1.2 Inferensi statistik pengujian hipotesis membahas cara-cara menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih, misalnya menguji apakah dua jenis pengobatan memiliki efek yang berbeda. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok. Uji Chi-square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal. P-value dan confidence interval membahas bagaimana cara menentukan apakah hasil penelitian signifikan secara statistik. P-value menunjukkan tingkat keyakinan, dan interval kepercayaan memberikan rentang nilai di mana parameter yang dipelajari kemungkinan besar berada. 1.3 Analisis regresi dan korelasi regresi linier digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel numerik. Misalnya, memprediksi berat badan berdasarkan tinggi badan. Regresi logistik digunakan ketika variabel dependen adalah kategorikal, seperti menganalisis hubungan antara faktor risiko dan kejadian penyakit, misalnya merokok dan risiko kanker paru. 1.4 Pengukuran dan interpretasi data ukuran kesehatan masyarakat, prevalensi.
Proporsi orang yang menderita suatu penyakit dalam waktu tertentu. Insiden, jumlah kasus baru penyakit dalam periode waktu tertentu. Mortalitas dan morbiditas. Tingkat kematian dan angka kejadian penyakit dalam suatu populasi. 2. Epidemiologi untuk semester 5. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dalam populasi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dicegah. Mata kuliah ini penting untuk membantu mahasiswa memahami faktor risiko, pola distribusi penyakit, dan cara-cara pencegahan yang efektif. 2.1 Prinsip-prinsip dasar epidemiologi. Definisi epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran dan penentuan faktor yang memengaruhi kesehatan dalam populasi. Tujuan epidemiologi: menilai kesehatan masyarakat, menganalisis faktor risiko untuk penyakit, menentukan efektivitas intervensi kesehatan, kesehatan masyarakat dan penyakit, mengidentifikasi pola penyakit, seperti prevalensi dan insiden, dalam suatu komunitas atau negara. 2.2 Desain studi epidemiologi. Studi deskriptif. Memberikan gambaran mengenai kejadian atau prevalensi penyakit di suatu populasi. Ini mencakup penelitian cross-seksional yang mengamati status kesehatan pada satu titik waktu. Studi analitik. Menganalisis hubungan antara paparan, misalnya merokok, dengan hasil kesehatan, misalnya kanker paru. Studi kohort. Mengamati kelompok orang yang terpapar dan yang tidak terpapar terhadap faktor risiko tertentu selama periode waktu tertentu. Studi kasus kontrol. Membandingkan orang yang memiliki penyakit dengan orang yang tidak, untuk mencari faktor penyebabnya. Eksperimen merupakan studi yang melibatkan intervensi, misalnya pemberian vaksin, untuk menguji pengaruhnya terhadap kelompok tertentu. 2.3 Penilaian risiko dan faktor risiko. Faktor risiko. Faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang menderita suatu penyakit, seperti merokok, pola makan, atau riwayat keluarga. Contoh: mengidentifikasi faktor risiko penyakit jantung berdasarkan kebiasaan hidup. Odds ratio dan risk ratio digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara paparan dan kejadian penyakit dalam studi epidemiologi. Populasi berisiko tinggi. Mengidentifikasi kelompok dengan tingkat risiko lebih tinggi untuk penyakit tertentu, misalnya orang dengan diabetes lebih berisiko untuk mengalami stroke. 2.4 Epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular mempelajari faktor yang menyebabkan penyebaran penyakit menular, seperti bakteri, virus, atau parasit. Contoh: penularan tuberkulosis melalui udara atau HIV melalui cairan tubuh. Penyakit tidak menular
mempelajari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Contoh, mengidentifikasi pola makan sebagai faktor risiko diabetes tipe 2. 2.5 Pengendalian dan pencegahan penyakit. Strategi pencegahan primer. Mencegah penyakit sebelum terjadi, seperti vaksinasi atau kampanye berhenti merokok. Sekunder, deteksi dini dan pengobatan penyakit pada tahap awal, seperti screening kanker payudara. Tersier, mengurangi dampak penyakit yang sudah berkembang, seperti rehabilitasi setelah serangan jantung. 3. Tujuan akhir pembelajaran biostatistika dan epidemiologi. Mahasiswa dapat menggunakan metode statistik untuk menganalisis dan menafsirkan data kesehatan dan epidemiologi. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip epidemiologi dan dapat merancang serta mengevaluasi studi epidemiologi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor risiko untuk penyakit dan dapat merancang strategi pencegahan penyakit yang efektif. Kesimpulan, biostatistika dan epidemiologi adalah mata kuliah yang saling terkait yang memberikan keterampilan dalam menganalisis data medis dan memahami distribusi serta determinan penyakit dalam populasi. Pengetahuan yang diperoleh dalam kedua mata kuliah ini sangat penting untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam praktik kedokteran dan penelitian kesehatan.